Pernah kamu mendengar tentang Moldova, sebuah negeri kecil di Eropa Timur yang tidak memiliki garis pantai, tapi punya kekayaan budaya, alam, dan sejarah yang justru membuatnya semakin istimewa. Terjepit di antara dua negara besar, Romania di barat dan Ukraina di timur, Moldova kerap luput dari perhatian dunia. Namun di sanalah tersembunyi cerita-cerita menarik yang belum banyak diketahui. Luasnya hanya sekitar 33.800 km persegi. Namun jangan tertipu oleh ukurannya. Di balik batas wilayahnya yang mungil, Moldova menyimpan jantung Eropa lama dalam bentuk desa tradisional dan reruntuhan dari masa ke masa. Dan di tengahnya berdiri sebuah kota yang tenang namun penuh dengan energi. Chisinau berperan sebagai ibu kota. Kota ini adalah pusat kehidupan negara, baik kebudayaan, politik, ekonomi, hingga seni, dengan jalan-jalan lebar peninggalan era Soviet. Taman-taman rindang seperti Taman Stefan Chelmari, serta museum dan galeri seni yang menyuarakan identitas nasional. Chisinau bukan sekedar kota administratif, ia juga simbol bagi harapan masa depan bangsa dan tempat bertemunya nilai lama dengan modernitas. Dari lanskap lembut Bukit Kodri hingga gua anggur bawah tanah yang mendunia. Dari rakyat yang gigih menjaga warisannya hingga semangat anak mudanya yang ingin berubah. Moldova adalah negeri kecil dengan cerita besar yang menunggu untuk ditemukan. Moldova memiliki bentuk yang unik, menyerupai sepotong daun kecil. Ia tidak memiliki pantai dan juga tidak memiliki pegunungan tinggi. Dan itulah yang membuatnya menarik. Ia adalah negeri yang lembut, yang dihiasi oleh bukit kecil, lembah, dan aliran sungai yang menyejukkan pandangan. Secara geografis, Moldova terletak di antara dua sungai besar. Di sebelah timur, mengalir sungai Dniester, sungai sepanjang lebih dari 1.300 km yang menjadi urat nadi penting bagi Moldova. Dan di barat, mengalir sungai Prut, sekaligus menjadi batas alami dengan negara tetangganya, Romania. Kedua sungai ini bukan hanya penting secara geografis, tetapi juga berperan besar dalam irigasi, pertanian, bahkan sebagai sumber air bersih bagi banyak komunitas di sekitarnya. Selain dua sungai utama ini, Moldova juga memiliki jaringan anak-anak sungai yang mengalir ke berbagai penjuru, menyuburkan dataran rendah, dan menciptakan ekosistem lembah yang khas. Di antara lembah-lembah itulah tumbuh ladang bunga matahari dan hutan kecil yang membentuk mozaik lanskap alam Moldova. Meski tidak bergunung-gunung, Moldova memiliki bukit-bukit yang bergelombang yang dikenal sebagai Kodri Hills. Wilayah ini mencakup sebagian besar tengah Moldova dan menjadi salah satu titik tertinggi negara ini dengan ketinggian maksimal di Balanesti Hill, yaitu sekitar 430 mdpl. Lebih menyerupai dataran tinggi daripada gunung. Tapi dari sanalah kita bisa melihat pemandangan panorama Moldova yang luas dan hijau. Moldova juga memiliki beberapa danau kecil yang meskipun tidak besar, namun menjadi habitat penting bagi spesies burung dan ikan lokal. Beberapa danau yang patut disebut seperti Danau Beleu di selatan, Danau Gidigici di utara Chisinau. Ini adalah danau buatan yang juga berfungsi sebagai waduk, tempat favorit warga kota untuk bersantai di musim panas. Dan ada juga Danau Kostesti Stinka yang berbatasan dengan Romania, menjadi salah satu waduk terbesar di Moldova dan membantu pengaturan debit sungai Prut. Tak hanya danau, ada formasi geologi yang unik, seperti Ngarai Saharna dan Orheiul Veci
Dua tempat ini menawarkan perpaduan geografi, sejarah, dan spiritualitas dalam satu tempat. Batuan kapur di kawasan ini membentuk lembah curam dan gua-gua alami yang dulunya menjadi tempat tinggal biarawan. Yang menarik, meski Moldova dikelilingi daratan, ia menyimpan sumber daya air dalam bentuk mata air alami yang jumlahnya lebih dari 2000 titik. Banyak diantaranya dijaga oleh komunitas lokal sebagai tempat suci atau simbol budaya. Maka meski tanpa laut atau pegunungan megah, geografi Moldova justru menghadirkan pesona tenang dan bersahaja yang menjadikan setiap sudutnya seperti halaman belakang yang hijau dan damai, tempat yang tenang dan cocok untuk mencari keteduhan. Moldova adalah negara yang menyimpan dua wajah kehidupan yang saling melengkapi. Kota-kotanya yang dinamis dan terus berkembang, serta desa-desa tradisional yang nyaris tak berubah selama ratusan tahun. Mari kita mulai dari Chisinau, ibu kota yang menjadi jantung administratif dan budaya Moldova. Kota ini menyimpan jejak sejarah yang panjang, mulai dari Kekaisaran Rusia, era Soviet, hingga kemerdekaan. Chisinau dikenal dengan jalan-jalan lebarnya yang teduh, taman kota seperti Stefan Selmare Central Park, dan bangunan bergaya Soviet yang berpadu dengan gereja-gereja Ortodoks berkubah emas. Di pusat kota berdiri Triumphal Arch dan Katedral Park, ikon yang menjadi simbol kota. Bagi pecinta sejarah, Museum Sejarah Nasional Moldova dan Museum Seni Nasional menyimpan ribuan artefak dan karya seni yang memperlihatkan jati diri bangsa. Namun, kekayaan Moldova tak hanya terletak di ibu kotanya. Coba melangkah sedikit keluar kota. Kita akan menemukan desa-desa seperti Orheiul Veci, tempat bersejarah yang luar biasa. Di sini terdapat kompleks gua kuno yang diukir langsung di tebing batuan kapur. Sebuah situs biara dari abad pertengahan yang menjadi saksi bisu zaman kuno Moldova. Desa ini juga menawarkan panorama lembah Sungai Raut, serta rumah-rumah batu berarsitektur tradisional Moldova yang tenang dan mempesona. Di selatan ada kota Komkat, pusat wilayah otonom Gagauzia yang dihuni oleh etnis Gagauz, komunitas berbahasa Turki yang beragama Kristen Ortodoks. Kota ini memperlihatkan kekayaan multikultural, di mana tradisi lokal tetap hidup berdampingan dengan identitas nasional. Di utara ada Balti, yang sering dijuluki sebagai ibu kota kedua. Kota ini adalah pusat industri, pendidikan, dan budaya, dan dikenal sebagai tempat kehidupan urban yang lebih hidup dibandingkan kota-kota di luar Chisinau. Sementara ada Soroka, terletak di tepi sungai Dniester, memiliki benteng abad ke-15 yang memikat. Dulu benteng ini berfungsi sebagai garis pertahanan dari serangan bangsa lain. Sementara di pedesaan, waktu seakan berjalan lebih lambat. Rumah-rumah beratap rendah, kebun anggur di halaman belakang, dan aroma roti panggang dari tungku tanah liat menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat desa Moldova. Di desa-desa seperti Molovata dan Valemi, kita bisa merasakan keramahan orang Moldova yang sederhana namun hangat, menyambut tamu dengan segelas anggur rumahan dan cerita-cerita masa lampau. Dengan perpaduan antara urban modern yang tenang dan pedesaan tradisional yang lestari, Moldova menawarkan potret hidup yang tidak terburu-buru, namun penuh makna dan keterikatan dengan tanah kelahiran. Moldova mungkin tidak dikenal sebagai negara dengan bentang alam yang dramatis, tapi negeri kecil ini justru menyimpan keanekaragaman hayati yang mengagumkan, terutama jika dilihat dari ukurannya yang relatif kecil.
Secara ekologis, Moldova terletak di zona transisi antara hutan Eropa Tengah dan padang rumput Eurasia. Artinya, negara ini memiliki keunikan karena menjadi rumah bagi flora dan fauna dari dua ekosistem besar di Eropa yang berpadu di kawasan perbukitan dan lembah-lembahnya. Di dataran tinggi, vegetasi hutan lebat mendominasi, dengan jenis tanamannya seperti oak, beech, dan hornbeam. Sementara di dataran rendah bagian selatan dan timur, padang rumput stepa mulai tampak, dihiasi tanaman liar dan semak berduri yang tahan kekeringan. Salah satu kawasan terpenting bagi konservasi lingkungan di Moldova adalah Kodri Forest Reserve, sebuah kawasan hutan lindung seluas lebih dari 25.000 hektar yang menjadi rumah bagi lebih dari 1.000 spesies tumbuhan dan ratusan spesies hewan. Di sini masih hidup mamalia seperti rusa roe, babi hutan, musang hutan, serta berbagai spesies burung yang langka, termasuk elang, burung hantu lumbung, dan bangau hitam. Kodri juga dikenal sebagai paru-parunya Moldova karena menyerap karbon dalam jumlah yang besar dan menjadi penyaring alami di sekitarnya. Moldova juga memiliki beberapa cagar alam seperti Padurea domneaska yang terletak di bagian barat laut yang merupakan hutan banjir terbesar di negara ini. Wilayah ini terkenal dengan pohon oak raksasa yang sudah berumur ratusan tahun dan populasi burung bangau hitam yang terancam punah. Di sisi lain, wilayah Danau Beleu dan sekitarnya yang termasuk ke dalam Cahul Wetland Complex adalah kawasan penting bagi migrasi burung air, terutama selama musim semi dan gugur. Lebih dari 170 spesies burung dapat diamati di sana, menjadikannya salah satu destinasi favorit bagi para pengamat burung dari Eropa. Dan begitulah, Moldova yang menyapa kita bukan hanya dari gemuruh kota megapolitan, tapi justru lewat bukit-bukit kecil yang melambai, sungai-sungai tenang yang mengalir, dan desa-desa yang masih berbicara dalam bahasa alam dan sejarah. Di antara lembah dan danau, Moldova bercerita dalam bisikan dedaunan dan nyanyian burung. Ia bukan negara yang besar, tapi punya ruang luas untuk keheningan dan keindahan. Ia bukan juga negeri dengan benteng pencakar langit, tapi memiliki benteng batu di Soroka. Moldova mengajarkan kita tentang makna keterhubungan antara manusia dan tanah, antara kota dan alam, serta sejarah dan kehidupan sehari-hari. Dari Chisinau yang modern hingga desa-desa anggun di antara perbukitan dan kebun apel. Moldova bukan hanya setitik tempat kecil di peta, melainkan rasa yang tinggal lama di dalam jiwa.